Sajak Seonggok Jagung karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen. Dan pada suatu hari subuh, para wanita dengan gendongannya pergi ke pasar, dan ia melihat juga pada suatu hari pagi di dekat sumur, gadis-gadis sedang bercanda sambil menumbuk jagung jadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium ke jagung. Seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap kerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda tamat SLA, tidak punya uang, tidak bisa menjadi mahasiswa, hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya diusir dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenas di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode, yang hanya penuh hafalan kesimpulan, yang terlatih tidak sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota? Kikuk pulang ke daerahnya. Apa gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing." Gugur karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya, tidak kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang
Pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya, bagai harimau tua, susah payah ajal menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya, di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak, maut pun menghadangnya ketika anaknya memegang tangannya. Ia berkata, yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah, dan saya pun dari tanah, tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jada, karena kita punya bumi kecintaan, bumi yang mensul kita dengan mata airnya. Bumi kita ialah kehormatan, bumi kita ialah cuma dari jiwa. Ia ialah bumi nenek moyang, ia ialah bumi waris sekarang, ia ialah bumi waris masa yang akan datang. Hari pun berangkat malam, bumi berpeluh dan terbakar, karena api menyala di kota Ambarawa. Orang renta itu kembali berkata, lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur. Alangkah gemburnya tanah di sini. Hari pun lengkap malam ketika menutup mata.